Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teori linguistik struktural Amerika. Kalau beberapa minggu kemarin kita membahas tentang teori linguistik struktural yang muncul dari benua Eropa, saat ini kita pindah ke benua Amerika. Jadi masih sama-sama strukturalnya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita bahas tradisional, kemudian struktural. Struktural itu banyak berkembang di berbagai negara belahan benua Eropa. Kemarin sudah ada dari Ferdinand de Saussure sendiri yang ada di Swiss, pengembangannya di Perancis, kemudian dari London ada Praha. Sekarang kita pindah ke benua Amerika. Tokoh-tokohnya yang dianggap sebagai linguis strukturalis adalah Frank Boas dan Leonard Bloomfield. Ya, mereka ini masih saling bersinergi, saling menjadi kolega di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau dilihat nanti pembahasan tentang ini ada di buku Teori-teori Linguistik halaman 51. Silahkan dibuka bukunya. Baik, kita melanjutkan pembahasannya. Frank Boas berangkat dari kelahirannya akhir abad ke-19, awal abad 20 hidupnya. Ia merupakan pelopor perkembangan linguistik di Amerika yang dilahirkan di Westphalia, Amerika Serikat. Ia memulai karir akademiknya di bidang fisika dan geografi, yang kemudian menyebabkan ia menjadi tertarik kepada antropologi. Jadi sudah menjadi rahasia umum kalau biasanya seorang linguis itu berangkat dari bidang lain, justru bidang yang berkaitan dengan budaya, yang berkaitan dengan alam, sehingga nanti dia menjadi seorang linguis karena dia tertarik dengan budaya yang ia pelajari. Ketika dia meneliti, ketika dia membahas tentang geografi sebuah negara, geografi sebuah wilayah, mau tidak mau dia bersentuhan dengan penduduknya, dan ketika bersentuhan dengan penduduknya, mau tidak mau dia berupaya mempelajari bahasanya. Dari sana biasanya tertarik dia ke kajian bahasa, kajian linguistik. Nah, namun menariknya ketika dia masuk ke kajian linguistiknya, justru linguistiknya ini akan membahas tentang linguistik yang dipadukan dengan kebudayaan, sehingga nanti muncul istilah linguistik antropologi, linguistik yang terkait dengan geografi, nanti ada dialektologi dan sebagainya. Selanjutnya ia menjadi seorang antropolog yang wilayah kajiannya berada di Amerika Utara. Jadi berangkat dari seorang antropolog, kemudian nanti setelah beberapa periode ia mengajar di Berlin, Jerman, ia menetap di Amerika Serikat. Seperti kebanyakan antropolog lainnya, ia berkecimpung pada dunia linguistik, yang ketika itu kajiannya ia fokuskan kepada bahasa asli Amerika Utara di Meksiko di bawah lembaga Smithsonian Institute. Akhirnya ia dianggap sebagai pendiri linguistik antropologi karena awalnya dia punya skill antropolog, kemudian dipadukan dengan linguistik, jadi ilmu barunya adalah linguistik antropologi. Nah, ini kajian ini sangat menarik bagi bahasa dan budaya karena memadukan antara kajian linguistik dan kebudayaan, sehingga muncullah istilah baru ini, dan ini muncul di wilayah Amerika. Hasil dari penelitiannya ini ia tuangkan dalam sebuah buku, The Handbook of American Indian Language, yang diterbitkan tahun 1911. Jadi kalau kita lihat Saussure yang ada di Eropa sana tahun 1913 dan buku yang terbit 1916, sedangkan di Amerika struktural itu muncul di tahun 1911. Jadi kalau kita lihat ya memang sebetulnya kalau dilihat dari karya terbitnya lebih dulu ini, cuma masalahnya karyanya ini mungkin tidak sampai, sehingga yang jadi bapak linguistik struktural pertama yang ada di Eropa sana, Ferdinand de Saussure. Karena kalau dilihat dari tahunnya malah justru lebih dahulu ini. Namun dia nanti akan lebih terkenal dengan sebagai struktural yang lebih rinci nanti. Kalau kita membahas tentang linguistik umum itu banyak mengutip dari buku strukturalnya ini. Belum
Bloomfield ini Boas nanti ke muridnya Bloomfield. Menurut Boas, bahasa mendasari pengklasifikasian pengalaman secara berbeda dan yang semacam itu tidak selalu disadari oleh penuturnya. Singkatnya, pengklasifikasian yang tampak pada sistem tata bahasa mencerminkan pikiran atau psikologi penuturnya. Setiap bahasa pasti memiliki klasifikasi pada benda-benda tertentu, dan setiap pengklasifikasian itu pasti didasari oleh psikologi penuturnya. Nanti kita jelaskan. Di sini masuk kajian ini adalah atau klasifikasi itu masuk ke dalam lexem atau kosakata, sehingga di sini disebutkan sebagai pemeriksaan lexem dalam ranah tertentu untuk memahami pandangan dunia penuturnya atau psikologi penuturnya, mendapat perhatian yang besar dalam kajian etnosemantik. Jadi dari antropologi linguistik ini atau linguistik antropologi ini muncul kajian baru yang disebut etnosemantik. Etno itu kan budaya atau kesukuan, semantik itu makna dari bahasa. Jadi membahas tentang makna sebuah bahasa yang ada kaitannya dengan etnis dan kebudayaan. Ya nggak jauh beda dengan linguistik antropologi kalau dilihat dari maknanya, karena memang ketika membahas linguistik antropologi di dalam itu membahas tentang etnosemantik, makna-makna kata yang ada dalam kebudayaan itu. Ini berkembang tahun 60-an yang merupakan bagian dari antropologi kognitif antropologi. Etnosemantik adalah studi mengenai cara-cara yang dipakai oleh suatu masyarakat dalam mengorganisasikan dan mengkategorisasikan ranah pengetahuan tertentu, seperti dunia tumbuh-tumbuhan, binatang, dan perkerabatan dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi ada cara pengklasifikasian ini. Dalam kebudayaan yang berbeda, kita punya klasifikasi tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa kita punya tumbuhan-tumbuhan kelapa saja misalnya, karena orang Jawa itu sangat dekat dengan kelapa. Jadi kelapa itu nanti buahnya saja itu banyak sekali nama-namanya. Ada yang degan, ada yang cengkir, ada yang kambil, dan nanti ketika diperas itu ada santan, ada ampas, dan sebagainya. Jadi banyak sekali klasifikasi itu. Atau kalau di Jawa itu padi, banyak sekali penamaannya, mulai dari padi nanti ketika digiling jadi gabah. Jadi gabahnya itu nanti kalau yang sudah dipisahkan dari antara kulit dan isinya jadi beras. Ketika dimasak dia akan menjadi nasi. Kemudian kalau nasinya lembek jadi bubur. Nanti di Jawa itu beda lagi, kalau nasinya hanya ada satu butir itu namanya upo. Itu hanya orang Jawa yang punya karakter seperti itu, karakter pengkategorisasian seperti itu. Kalau di Barat atau di Inggris misalnya, nasi itu hanya ada satu kosakata, yaitu rice. Arab pun demikian, aruz, sama saja. Nah ini kan sebetulnya terkait dengan budayanya. Di sini kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan itu, artinya memahami pandangan dunia penuturnya. Mengapa orang Jawa sampai banyak sekali istilah kosakata tentang nasi atau beras tadi, sedangkan orang Barat atau orang Inggris di bahasa Inggris hanya satu, rice saja. Ini kan terpengaruh dengan pandangan dunia penutur itu. Kalau di Jawa, orang Jawa sangat dekat sekali dengan nasi, itu menjadi makanan pokok. Jadi mereka sangat banyak sekali memiliki kosakata tentang itu. Kalau di Barat tidak ada. Mereka nasi itu tidak jadi makanan pokok, justru malah mereka banyaknya kosakata pengkategorisasian itu terkait dengan roti misalnya. Macam-macam roti itu. Kalau kita kan paling hanya mengenal roti kering, ada roti tawar, ada roti isi. Kalau di Barat banyak sekali. Atau nanti di daerah-daerah yang bersalju, mereka punya jenis-jenis salju. Nanti saya tunjukkan jenis-jenis salju. Binatang juga sama seperti itu. Entah ini terkait dengan pandangan dunia penuturnya seperti apa. Kalau di Arab yang saya tahu, unta itu banyak sekali jenis-jenis kosakatanya. Berarti bisa berdasarkan unta
2 tahun 3 tahun, yang 1 tahun yang giginya belum tanggal. Di Jawa pun sama, kambing itu ada yang belum tanggal giginya, ada yang sudah tua, itu namanya berbeda-beda. Namun kalau di barat sana kan tidak, kambing itu ya namanya hanya satu goat. Kemudian jenis-jenis binatang itu, jadi nanti yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat penuturnya, atau perkerabatan dalam kebudayaan yang berbeda ini. Misalnya di Jawa kita punya perkerabatan itu ada Pak D, ada Pak Li. Untuk kakak, untuk saudara bapak itu nanti ada Pak D, ada Pak Li. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak seperti itu, hanya paman saja. Jadi tidak memandang paman itu kan artinya bisa Pak D, bisa Pak Li. Kalau Arab beda lagi. Kalau Arab nanti perkerabatannya untuk menyebutkan saudara bapak, saudara yang paman, nanti bisa amun itu saudaranya bapak, kholun itu saudaranya ibu. Jadi beda-beda penyebutannya. Ya kalau di Arab nanti terkaitannya dengan warisan, karena yang saudara atau warisan dan perwalian nikah, ya, karena yang bisa jadi wali nikah kan yang amun, bukan yang kholun. Tapi kalau di Jawa tidak seperti itu, penyamaannya dilihat dari apakah itu kakaknya bapak atau adiknya bapak, jadi Pak D, Pak Ali, sehingga itu nanti mempengaruhi pada penyebutan anak-anaknya kepada anaknya Pak D dan anaknya Pak Ali itu jadi berbeda. Misalnya saya punya Pak D, meskipun anaknya masih bayi, ya saya akan memanggil anaknya Pak D saya sebagai kakak. Nah, tapi nanti pengaruhnya ke efeknya ke unggah-ungguh itu lebih ke pandangan dunia penuturnya. Ini yang dibahas dalam kajian etnosemantik ini, tentang pengkategorian, pengklasifikasian ranah-ranah tertentu itu yang terkait dengan pandangan penuturnya. Nah di sini kalau kita bukan hanya mengenal salju saja, tapi kalau di daerah Eskimo, suku Inuit dia punya jenis-jenis salju yang beraneka ragam. Ini mau berdasarkan hasil mikroskop ini bisa diterjemahkan sendiri. Ini yang bentuk piringan, stellar plate, ada sector plate, yang dari bentuk-bentuknya seperti ini. Dan munculnya pengkategorisasian leksikon ini yang terkait dengan salju ini kan muncul dari pandangan dunia penuturnya terhadap salju. Kita hanya tahu hanya salju saja, karena kita nggak akrab, nggak familiar dengan benda-benda ini. Tapi kalau di sana, suku di Eskimo sana punya klasifikasi tersendiri dengan penamaan salju. Ya bedanya kalau di kita Jawa khususnya punya klasifikasi sendiri tentang jenis-jenis padi tadi. Ada gabah, beras, ada upo, ada dedek, ada menir. Nah itu Jawa. Kalau menir kan yang remuan padi yang sudah kecil-kecil, halus-halus, itu namanya menir. Nah itu perbedaan klasifikasi masuk dalam kajian linguistik antropologi atau etnosemantik. Nah teorinya Boas ini dia memiliki teori relativisme bahasa. Karakteristik aliran yang ditemukan Boas adalah relativisme, yang menganggap bahwa semua bahasa tidak ada yang ideal. Masing-masing memiliki kekhasan. Meskipun ada struktur bahasa yang aneh bagi kita, tetapi tidak ada ukuran kebenaran untuk menghukumi mana yang salah dan mana yang benar. Ya, misalnya saja kalau dalam bahasa Inggris mempunyai struktur grammar atau struktur tenses sampai 16. Kalau kita kan tidak ada tenses sampai sebanyak itu. Ya hanya akan, sedang, telah, begitu saja. Di sana memiliki struktur tenses yang banyak. Tenses dan apa gabungannya tenses itu. Kemudian kalau di bahasa-bahasa tertentu, misalnya kalau di orang Sunda itu dahar itu dianggap sebagai kata yang kasar. Tapi kalau di Jawa dahar sudah halus. Kalau di Sunda yang dahar sudah halus, yang tuang itu yang halus kalau di Sunda.
Nah, jadi ada relativisme di bahasa itu, tidak ada istilah kebenaran bahasa menurut penuturnya, tidak ada bahasa saya paling baik, bahasa saya paling benar, tidak. Bahasa Arab paling banyak memiliki domir misalnya ada 14, kalau Inggris paling hanya 7. Jadi ada kekhasan relativisme. Boas mengatakannya ini disebut dengan relativisme. Kemudian tokoh berikutnya Bloomfield. Bloomfield adalah wakil Boas dalam aliran deskriptif. Namun di kemudian hari dialah yang terkenal sebagai penyebar aliran deskriptif. Aliran deskriptif di Amerika itu munculnya diprakarsai oleh Boas. Lelaki kelahiran Jerman ini pernah belajar di Leipzig dan Göttingen, Jerman di usia 20-an. Karir akademiknya difokuskan ketika mengkaji bahasa Indian Amerika, juga bahasa di Kepulauan Filipina. Siapa ini? Bloomfield dianggap sebagai tokoh deskriptif, aliran deskriptif dalam struktural di Amerika ketika dia menuangkan ide-idenya pembahasan tentang struktur bahasanya dalam bukunya yang terkenal Language. Ini tebalnya 566, dianggap sebagai buku babonnya. Buku babon aliran struktural di Amerika. Dan ini sampai sekarang banyak terjemahnya banyak sekali di Indonesia, buku Language ini. Kalau kita melihat linguistik linguistik umumnya Abdul Khair, ya itu banyak mengadopsi dari sini pola-polanya, ya mulai membahas dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, itu kajian-kajiannya berangkatnya dari pola yang dikemukakan oleh Bloomfield dalam buku Language ini. Dengan paparan strukturalnya ini, alirannya sering disebut struktural Amerika. Jadi banyak sekali aliran struktural Amerika ini disebutnya, ada yang aliran deskriptif, ada yang struktural. Dan dari karya akademik ini tahun 40 dia menjadi guru besar linguistik di Yale University Amerika. Guru besar linguistik. Dari tahun 1930 sampai 50, aliran deskriptif inilah yang berkembang dan berpengaruh di Amerika, sebelum akhirnya ditentang oleh Chomsky yang akhirnya menghilang pada tahun 1960. Ya, akhirnya aliran ini tahun 1960 di Amerika menghilang, digantikan oleh aliran Chomsky, nanti aliran transformasional. Jadi sampai saat ini Chomsky yang mengembangkan alirannya di Amerika, aliran transformasional. Di Amerika sudah tidak ada lagi aliran deskriptif ini, akan tetapi ya bagaimanapun ini, karena ini sudah menjadi sebuah teori, tetap bisa dipakai dalam sebuah penelitian kebahasaan. Di sini kita bahas tentang karakteristik aliran strukturalisme Amerika dari penamaannya. Dalam hal penamaan, aliran linguistik Amerika yang dipelopori oleh Frank Boas dan dikembangkan oleh muridnya Bloomfield memiliki banyak sebutan. Kita sering mengenalnya dengan aliran struktural Amerika, juga ada aliran deskriptif, aliran behavioris atau mekanis, ada juga aliran distribusional. Kita bahas kalau yang aliran struktural Amerika, ya tadi sudah kita bahas tadi mengapa dinamakan struktural Amerika, karena membahas tentang bahasa secara struktur, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik sampai yang tertinggi wacana. Itu kan struktur jelas karena dia munculnya di Amerika, jadi ditandai dengan bukunya Bloomfield tadi. Karena itu dianggap aliran struktural Amerika, dan juga karena pendeskripsiannya yang rinci terhadap unsur-unsur bahasa, ini juga disebut dengan aliran deskriptif. Nah, kemudian penamaan aliran behavioris atau mekanis ini berangkat dari sini. Penamaan behaviorisme karena aliran ini memandang bahwa bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia dalam suasana stimulus dan respon yang benar-benar dapat diamati. Menurut paham behaviorisme, setiap manusia berujar pada dasarnya merupakan respon dari stimulus. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerakan anggota tubuh, atau ada kalanya berupa situasi. Dalam pandangan behaviorisme, tingkah laku manusia bisa diterangkan atau bisa diperkirakan berdasarkan situasi-situasi bebas dari faktor internal.
Dengan demikian ujaran bisa diterangkan dengan kondisi eksternal yang ada di sekitar kejadiannya. Oleh karena itu, proses terjadinya ujaran yang seperti ini dinamakan dengan mekanisme. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Jadi kalau aliran behaviorism ini melihat sebuah tuturan pasti berangkat dari ada stimulus. Ini dia berangkat dari behaviorism. Behaviorism ini kan sebetulnya teori psikologi tingkah laku, artinya kan tingkah laku. Ini biasanya di bidang pendidikan ada, di bidang psikologi ada. Kalau dalam bidang psikologi biasanya ketika mempelajari perilaku orang, perilaku anak misalnya, kan behaviorism, perilaku anak, mengapa anak itu bisa menjadi anak jalanan. Ini kan berarti ada stimulusnya apa? Stimulusnya mungkin karena di rumah dia anak yang broken home atau tidak begitu diakui oleh keluarganya, tidak mendapat perhatian oleh keluarganya, itu stimulusnya, sehingga sikapnya dia nanti jadi anak jalanan. Itu diantaranya. Itu dalam ilmu psikologi seperti itu behaviorism. Namun dalam bahasa belum menarik teori ini dalam kajian bahasa. Setiap bahasa yang dituturkan pasti ada stimulusnya, stimulus yang mengundang bahasa itu sehingga tertuturkan. Ya, kalau kita belajar tentang teori makna kemarin, sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan teori makna. Sebagai contoh ya, misalnya kalau di buku itu dijelaskan, ketika ada orang berdiri, mahasiswa berdiri bangun mau ke kamar mandi, kemudian dia mengatakan apa, saya mau ke belakang. Nah, itu bisa kita lihat. Ketika dia bilang seperti itu kan pasti nanti stimulus adalah berupa ujaran. Nah, dosen akan mengatakan ya silahkan. Ketika dosen mengatakan silahkan, itu kan ada stimulus dari mahasiswa tadi, izin, stimulus berupa permohonan izin. Atau mahasiswa itu tidak menuturkan apa-apa, cuma dia menggunakan isyarat, menggerakkan tangannya menuju ke belakang, mengarahkan tangannya ke belakang ke toilet misalnya. Akhirnya dosen mengatakan izin, dosen mengatakan silahkan. Nah, silahkannya itu merupakan respon. Stimulusnya adalah gestur atau anggota tubuh, atau ada kalanya berupa situasi. Ya, misalnya ada mahasiswa yang kelihatan sakit sekali, namun tidak berani ngomong, kelihatan gelisah. Nah, dosennya sehingga mengatakan, dosennya kebetulan peka, ya silahkan keluar. Mungkin dia tidak berani ngomong, cuma kelihatan misalnya menstruasi dan sebagainya, kelihatan pucat, ya dosennya malah mempersilahkan keluar. Nah, itu kan berarti dosen mengatakan silahkan, itu adalah sebuah respon dari stimulus yang ada. Stimulusnya tadi bisa berupa ujaran, bisa berupa isyarat, bisa berupa situasi. Nah, nanti akan saya berikan contoh artikel saya tentang, saya sering menggunakan teori linguistik behaviorism ini dalam kajian sehari-hari. Nah, dalam Al-Quran saya pernah membahasnya tentang Al-Quran, dimana kalau dalam Al-Quran itu ketika menggambarkan surga, itu sebetulnya adalah respon dari stimulus masyarakatnya. Jadi stimulusnya nanti adalah situasi masyarakat, atau situasi bisa masuk keadaan geografis, keadaan sosial. Jadi ketika gambarannya, ketika menggambarkan surga, Allah pasti mengatakan surga itu adalah jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga itu adalah taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, itu menggambarkan respon kebahasan seperti itu adalah berangkat dari stimulus situasi masyarakat Arab yang memang keadaan geografisnya kering sekali, tidak ada air, sangat sulit mendapatkan air, sehingga ketika menggambarkan surga, Allah menggambarkan dengan taman-taman yang banyak mengalir air di bawahnya. Kalau di Indonesia kan hal seperti ini sudah biasa. Nah, kalau mungkin Al-Quran itu turunnya di Indonesia, Allah tidak akan menggambarkan surga dengan air yang mengalir, tidak akan. Jadi itu adalah gambaran-gambaran surga, itu adalah bagian dari respon yang diambil dari stimulus masyarakat Arab. Ya, nanti artikelnya akan saya baca, silahkan dipelajari. Aliran ini mengabaikan mentalisme, keadaan mental dalam proses terjadinya ujaran.
Jadi kalau sementara itu kelompok mentalisme berpandangan bahwa ujaran mesti diterangkan sebagai akibat dari pikiran dari subjek yang berujar. Jadi ini bedanya kalau orang mentalisme ini pengikutnya Chomsky, dia mengatakan setiap bahasa yang diujarkan itu berangkat dari mental, dari pikiran penuturnya, bukan dari stimulus yang dari luar. Jadi kalau behaviorism mengatakan setiap bahasa yang diujarkan atau respon yang berupa bahasa itu berangkat dari faktor eksternal. Stimulus ini faktor eksternal. Namun kalau Chomsky, aliran mentalism, dia berangkat mengatakan bahwa setiap bahasa yang diujarkan itu berangkat dari internal, dari mental, pikiran bisa dari mental penuturnya. Itu bedanya di situ antara mekanisme dan behaviorism. Ini lebih ke aliran transformasional nanti. Ya kalau behaviorism atau istilah lainnya mekanisme, ini dia berangkat apapun bahasa yang saya ujarkan, misalnya ketika saya mengatakan seperti ini, itu pemicunya adalah stimulusnya dari luar, dari eksternal. Saya bisa mengatakan seperti ini, saya bisa berbicara dengan mikrofon seperti ini, dengan tutur kata yang merujuk kepada kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang linguistik struktural. Ini adalah stimulusnya berangkat dari karena saya memiliki surat tugasnya, situasi ya. Saya memiliki surat tugas untuk mengajar tentang mata kuliah struktural ini, linguistik struktural ini. Jadi apa yang saya tuturkan di di slide ini itu adalah sebuah respon dari stimulusnya berupa situasi, surat tugas saya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Namun kalau menurut mentalism, apa yang saya tuturkan ini berangkat dari apa yang sudah tertanam di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya. Itu bedanya. Kemudian juga aliran struktural Amerika ini dikatakan juga sebagai analisis distribusional. Teori Bloomfield ini dikembangkan murid-muridnya dengan sebutan distribusionalism, sehingga metode analisis bahasa yang menggunakan teori ini disebut analisis distribusional. Analisis distribusional ini lebih kepada teknik analisis bahasa nanti ada analisis segmental. Suatu metode analisis linguistik yang menganalisis ucapan dengan cara membagi dalam unit-unit, misalnya fonem-fonem atau morfem-morfem. Jadi fonem ini ada unit-unit terkecil dari kata, atau morfem ini adalah unit-unit fonem, unit terkecil dari bunyi, sedangkan morfem unit terkecil dari grammar. Dan grammar itu pasti terdiri dari berbagai fonem yang pada gilirannya digunakan untuk menganalisis yang lebih besar, misalnya kata dan kalimat. Itu analisis unsur bawahan langsung. Immediate constituent analysis. Dalam analisis kalimat digunakan analisis bawahan langsung, yaitu suatu analisis kata atau kalimat dan membaginya kepada unsur-unsurnya. Kalau misalnya kalian nanti membahas tentang skripsinya tentang grammar, ya mau tidak mau ini yang dipakai nanti ya, analisis bahasanya. Analisis unsur bawahan langsung, kita mencari subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, temanya mana, remanya mana, misalnya membahas tentang linguistik fungsional ya, itu di unsur bawahan langsung seperti ini. Atau penerjemahan juga nanti kan mau tidak mau menggunakan analisis bawahan langsung seperti ini, penerjemahan. Jadi misalnya dalam bahasa sumbernya kok dia polanya DM, nanti dalam bahasa sastranya polanya MD. Frasenya MD, dalam bahasa sasaran polanya DM. Misalnya itu kan bahasa Indonesia polanya antara DM dan MD. Dalam bahasa Inggrisnya ada kebalikan. Ini misalnya unhappiness, ini dianalisis dengan unsur bawahan langsung, unhappiness. Jadi terdiri dari 3 morfem dia, prefix un, kemudian happy ini sebetulnya sebagai kata sifat, ketika ada suffixness dia menjadi noun, nomina, jadi adjektif menjadi noun ketika digabungkan. Nah, ketika digabungkan jadi satu, jadi seperti ini, jadi noun unhappiness. Kalimat immediate constituent analysis atau yang seperti ini, the hunter shoot the tiger. The hunter ini terdiri dari 2 konstituen, the dan hunter. Shoot the tiger, ada shoot, nah tiger ini
dipecah-pecah lagi. Ini namanya analisis unsur bawahan langsung. Atau ada yang modelnya begini, The Hunter shot the tiger. The Hunter ada shot, kemudian di bawahnya pembagiannya seperti ini. Ini salah satu contoh analisis unsur bawahan langsung. Mengapa aliran Amerika ini juga dianggap sebagai aliran distribusional? Itu lebih karena polanya menganalisis bahasa dengan cara mendistribusikannya seperti ini, mendistribusikannya per konstituen atau per unit-unit seperti ini. Selain distribusionalisme, aliran yang dikembangkan oleh Bloomfield dan pengikutnya ini juga disebut dengan taksonomi, karena menganalisis dan mengklasifikasi unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Di samping itu pula, aliran yang dikembangkan oleh pengikut Bloomfield lebih dikenal dengan sebutan Bloomfieldian atau post-Bloomfieldian, ya. Jadi lebih kepada nama-nama guru mereka alirannya. Seperti penganutnya Gus Dur itu menamakan diri mereka dengan Gus Durian misalnya. Sosurian. Jadi menarik dari aliran Amerika ini yang menyebabkan mereka disebut aliran distribusional karena mereka sangat mementingkan data objektif untuk memberikan atau mendeskripsikan suatu bahasa yang pendekatannya bersifat empirik. Bentuk-bentuk satuan bahasa diklasifikasikan berdasarkan distribusinya. Sebagai contoh, untuk menentukan kelas kata, mereka dapat mengatakan bahwa kata kerja itu adalah kata yang dapat diikuti frase yang diawali dengan mati. Kata kerja itu adalah frase yang diawali kata dengan. Misalnya, mengatakan bahwa kata kerja adalah kata yang dapat diikuti frase yang diawali dengan. Jadi mati di sini meskipun tidak mengalami aktivitas, dia dianggap sebagai kata kerja karena dia bisa diikuti dengan frase yang diawali dengan kata dengan. Mati dengan tenang, tidur dengan lelap. Jadi tidur, mati, meskipun dia seolah-olah tidak melakukan aktivitas, itu tetap dia katakan sebagai kata kerja. Karena apa? Karena dia bisa diikuti dengan frase yang diawali di kata dengan. Dan kata sifat adalah kata yang bisa didahului dengan kata sangat. Ini contoh cara mencarinya. Ketika dia bisa diikuti dengan kata, bisa didahului dengan kata sangat, itu dia dianggap sebagai kata sifat. Sangat lincah, sangat cantik, sangat bagus, sangat indah. Nah, begitu cara mencarinya. Baik, itu pembahasan tentang linguistik struktural yang berkembang di Amerika. Jadi sudah punya aliran sendiri pada masa Saussure di Eropa. Sebetulnya di Amerika juga sudah punya linguistik sendiri. Cuma masalahnya kalau yang di Amerika dia lebih ke patokannya ke buku language-nya Bloomfield yang tahun 33. Kalau di Saussure kan dia tahun 1916 munculnya. Jadi tetap dikatakan yang struktural awal itu adalah Ferdinand de Saussure. Sedangkan yang ini di Amerika tahun 1933 buku language-nya Bloomfield. Jadi lebih datang kemudian. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.